Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Izzati dengan NPM 24081080 131. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek UAS Praktikum Basis Data dengan topik pembuatan sistem basis data perpustakaan berdasarkan model IRD. Dalam tugas ini, saya membuat database, tabel, relasi, memasukkan data, melakukan update dan delete, menjalankan fungsi select, join, agregat, sampai membuat view. Langkah pertama yaitu membuat sebuah database baru dengan nama data praktikan Nisa. Setelah database dibuat, saya menggunakan perintah use untuk mengaktifkannya. Dengan mengaktifkan database ini, seluruh proses selanjutnya seperti pembuatan tabel, penambahan data, dan query lainnya akan tersimpan di dalam database tersebut. Output dari perintah show database juga menampilkan nama database yang saya buat, sehingga memastikan bahwa database berhasil dibuat dengan benar. Kemudian kita membuat tabel. Tabel pertama yang saya buat adalah perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut ID perpus, nama perpustakaan, lokasi gedung, dan NIP kepala. ID perpus saya jadikan primary key agar setiap perpustakaan memiliki identitas unik. Lalu, saya membuat tabel struktur pegawai yang berisi informasi pegawai seperti NIP, nama, alamat, gaji, jabatan, dan ID perpus. ID Perpus pada tabel ini berfungsi untuk menghubungkan pegawai dengan perpustakaan tempat mereka bekerja. Pada bagian ini, saya menambahkan foreign key untuk menghubungkan tabel struktur pegawai dengan perpustakaan. Output describe untuk kedua tabel memperlihatkan struktur kolom yang lengkap dan sesuai dengan ERD. Selanjutnya, saya membuat tabel buku. Atribut tabel ini terdiri dari ISBN sebagai primary key, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, serta ID perpus sebagai foreign key. Kemudian, saya membuat tabel mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID perpus. Output describe menampilkan bahwa kedua tabel berhasil dibuat dengan struktur yang benar. Tabel terakhir adalah pinjam, yang merekam aktivitas peminjaman buku. Tabel ini berisi ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Setelah membuat tabel ini, saya juga menambahkan foreign key yang menghubungkan ISBN dengan tabel buku dan NIM dengan tabel mahasiswa. Selain itu, saya menghubungkan NIP kepala pada tabel perpustakaan dengan tabel struktur pegawai untuk menunjukkan kepala perpustakaan. Output show grid table memperlihatkan struktur tabel yang telah memiliki relasi, dan ini membuktikan bahwa foreign key sudah ditambahkan dengan benar. Setelah membuat tabel, sekarang kita memasukkan data ke dalam tabel. Tabel pertama yang saya buat adalah perpustakaan. Kemudian kita memasukkan satu data ke dalam perpustakaan yang bernama Perpustakaan Fakultas Teknik dengan menggunakan ID Perpus 001 yang berada di gedung A lantai 2. Kemudian menambahkan 5 data pegawai ke tabel struktur pegawai yang terdiri dari NIP, nama, alamat, gaji, jabatan, dan relasi ke perpustakaan. Kemudian, menambahkan 5 data buku lengkap dengan SBN, judul, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID perpus ke tabel buku. Kemudian, menambahkan 5 data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, nomor HP, jurusan, ID perpus, dan alamat ke tabel mahasiswa. Kemudian, menambahkan 5 data peminjaman lengkap dengan ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, dan denda ke tabel pinjam. Berikutnya, saya mengupdate tabel perpustakaan untuk menentukan siapa kepala perpustakaan dengan mengganti nilai NIP kepala menjadi NIP 001. Output select menunjukkan bahwa nilai kolom NIP kepala berubah dari 0 menjadi NIP 001. Saya juga
Kemudian, pada bagian ini, saya menggunakan perintah update untuk memperbaharui data pegawai dengan NIP 003 pada tabel struktur pegawai. Alamat pegawai tersebut dari jalan menjadi Jalan Baru nomor 99. Kemudian saya juga melakukan penghapusan data mahasiswa dengan NIM 2023005. Namun, penghapusan dilakukan dengan syarat bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah meminjam buku, sehingga saya menggunakan not exist. Output select menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut berhasil dihapus tanpa mengganggu data lain. Kemudian, kita menggunakan fungsi select. Saya juga menampilkan kolom tertentu seperti judul buku dan penulis dari tabel buku. Outputnya seperti yang tertera di layar, yaitu yang tampil cuma judul buku dan penulis. Kemudian, eh, menggunakan select where. Select ini digunakan untuk menampilkan mahasiswa dengan NIM tertentu, yaitu NIM 2023001. Output select hanya menampilkan satu baris data mahasiswa tersebut. Pada query berikutnya, saya menggunakan operator AND untuk menampilkan mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika yang nomor HP-nya dimulai dengan 0812. Outputnya menampilkan mahasiswa yang memenuhi kedua kondisi tersebut. Kemudian, saya juga menggunakan operator OR untuk menampilkan mahasiswa Teknik Informatika atau Teknik Mesin. Data akan ditampilkan jika salah satu kondisi terpenuhi. Kemudian, saya juga menggunakan not like untuk menampilkan buku yang judulnya tidak mengandung kata cerita. Semua output sesuai dengan kondisi yang diberikan. Yang ditampilkan hanya yang tidak memenuhi kata cerita. Kemudian, menggunakan operator Bedouin untuk mencari data peminjaman berdasarkan rentang tanggal. Outputnya menampilkan peminjaman yang terjadi antara tanggal 1 Agustus hingga 31 Oktober. Saya juga menggunakan Bedouin untuk menampilkan nilai denda dalam rentang 0 hingga 5.000. Kemudian menggunakan fungsi agregat yang terdiri dari count, sum, dan average. Fungsi count saya gunakan untuk menghitung jumlah buku, sum untuk menghitung total denda, dan average untuk menghitung rata-rata denda. Output masing-masing fungsi berupa angka tanggal yang menunjukkan hasil perhitungan berdasarkan data yang ada di tabel. Kemudian menggunakan group by dan order by. Ketiga, query ini menunjukkan penggunaan group by dan order by, di mana group by dipakai untuk mengelompokkan data seperti total peminjaman per ISBN atau jumlah buku per lokasi rak. Sedangkan order by digunakan untuk mengurutkan data, misalnya mengurutkan judul buku secara ascending atau mengurutkan jumlah buku dari yang terbanyak. Kemudian kita menggunakan cross join dan inner join. Query ini menggabungkan setiap baris buku dengan setiap baris struktur pegawai, sehingga menghasilkan kombinasi semua pasangan data dan digunakan untuk melihat semua kemungkinan pasangan antar dua tabel tersebut. Kemudian, inner join menampilkan data yang cocok antara tabel pinjam mahasiswa dan buku berdasarkan relasi NIM dan ISBN. Kemudian kita menggunakan full join
untuk menampilkan semua data dari buku dan pinjam. Di sini, dia akan menampilkan semua data, baik itu cocok maupun tidak cocok. Kemudian menggunakan any. Any digunakan untuk mengecek apakah ISBN suatu buku pernah dipinjam. Jika pernah, dia akan menampilkannya. Kemudian, kita menggunakan eksis. Digunakan untuk mengecek apakah ada data pinjam yang terkait dengan mahasiswa tertentu. Jika minimal satu peminjaman ditemukan, data mahasiswa tersebut ditampilkan. Kemudian, menggunakan view. Query ini membuat sebuah view bernama VW Info Pinjam Nisa yang menggabungkan tiga tabel, yaitu tabel pinjam, buku, dan mahasiswa. View ini menampilkan informasi lengkap peminjaman, termasuk data buku dan data mahasiswa, dengan menggunakan inner join berdasarkan ISBN dan NIM. Output select pada view menampilkan data peminjaman secara lebih ringkas dan rapi. Demikian presentasi saya mengenai pembuatan sistem basis data perpustakaan berdasarkan model IRD. Mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel lengkap dengan relasinya, pengisian data, penggunaan select dengan berbagai operator, fungsi agregat, group by, join, hingga pembuatan view. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.